saya sakit ini waktu itu sembuh. Kenapa Kenapa tidak? sekarang tidak sembuh? Allah menjawab, dulu engkau memohon padaku, sekarang tidak. Oh, Itu artinya apa? Sakit apapun dekati Allah. ikhtiarnya mah Ikhtiar. tetap. Jadi gini, jangan kejar sembuhnya sebetulnya. Bahwa segala sesuatu yang membuat kita nyaman atau tidak nyaman, itu Allah sedang kondisikan kita mendekat terus kepadanya. Sakit itu Allah sedang kondisikan. Bahkan dalam keterangan, itu sebagai penebus dosa. Ya, Kalau itu diingat, sebenarnya kita berbahagia. Alhamdulillah, hanya ada dosa saya yang dihapus. betul, betul, betul. Terus dekati. Masalah sembuh Allah sih tinggal kun fayakun. Sembuh kok. Ya, Ya kan? Tinggal itu saja. Makanya Allah tuh tinggal melihat, yang dilihat Allah tuh ikhtiarnya sebetulnya. Kamu kalau dikasih sakit ini, kamu mau apa? Apa yang kamu lakukan? Yang kamu lakukan itu yang aku benci atau yang aku sukai? betul, betul. Itu yang penting. Iya, iya. Nah sekarang kalau misalnya ada obat ini, muncul obat ini. Oke, iya itu mungkin iya. Kalau dianalisa secara kimia dan segala macam, memang betul bisa menyembuhkan. Tapi masalahnya, sikap kita gimana? Seperti nambah busa tadi, ini memang bisa menyembuhkan. Tapi kesembuhan tetap milik Allah. Iya. Ikhtiarnya tetap lewat obat-obatan. Ya, tadi. Allah sediakan itu tujuannya itu untuk menguji. Kamu ini makin dekat atau makin jauh? Caramu makin baik atau malah aku benci? Ingat loh, COVID-19 ini, wabah ini, pandemik ini, memang ini meresahkan, membuat segala macam terhenti. Betul. Ya, yang tadinya normal tidak normal. Tapi di balik ini banyak rencana Allah yang luar biasa. Yang kita tidak ketahui. Yang tidak kita sadari. Allah sedang sadarkan kita justru. Sekarang gini aja. Dalam sholat saja, sholat Jumat. Mhm. Banyak orang itu datang ke masjid pada saat sholat Jumat. Biasanya ya, Biasanya. itu nyantai. Nanti aja tunggu adzan. Sekarang pada berebut. Sekarang karena apa? Karena memang dibatasi berebut. Ini kan jadi Allah seolah menggiring pada firman-Nya kembali bahwa bersegeralah datang ke masjid. Ya, iya. Kalau kita sadari itu, wah ini luar biasa. Allah sedang sadarkan kita, sedang goyangkan kepala kita supaya kita sadar bahwa perintahnya harus dilakukan. Mau nggak mau kita lakukan. Kalau Anda nggak cepat-cepat ke masjid, nggak akan nyaman. Tempatnya nggak kebagian tempat, dapat di luar panas. Udah. Iya kan? Nah itu contohnya seperti itu. Jadi banyak yang bisa kita lihat. Gitu. Orang jadi banyak bersuci, membersihkan tangan segala macam. Kebersihan segala bagian dari iman dilakukan sekarang. Yang biasanya menyepelekan, Iya. sekarang enggak. Ya diawali dengan takut penyakit awalnya. Tapi perdalam itu, takutlah pada Allah. Jangan sekedar melakukan itu takut pada penyakitnya. Kalau takut pada penyakit loh, semua itu tergantung perintah Allah. Kata Allah, kamu pergi dari orang itu, pergi dia. Tapi kamu tetap di situ. Bikin orang itu resah. Dia akan begitu. Jadi jangan virusnya yang terlalu dipikirkan. Tapi dekatilah Allah. Dia yang punya kok. Dia yang mengendalikan. Itu yang harus dilakukan. Ini bukan hal sepele, tapi ini keimanan. Banyak yang anggap, wah itu hiburan semata, hanya menenangkan saja. Loh ini terbukti. Anda mati pada saat itu, pada saat Anda yakin bahwa Allah sedang memperbaiki kita dengan penyakit ini, walaupun belum sembuh, Anda mati. Mungkin surga sudah ada couplingnya buat Anda. Tapi kalau misalnya Anda resah segala macam, takutnya lebih takut itu dibanding Allah, hati-hati. Mungkin Anda akan tersandung, nggak nyaman Anda di akhirat. Nah itu yang harus dipikirkan. Makanya kan ingat, orang yang cerdas, itu orang yang selalu ingat mati dan mempersiapkan kematiannya. Covid, wabah ini begitu sebenarnya. Kamu persiapkan nggak kematianmu?
Karena virus ini aku bikin, walaupun mungkin ada rekayasa manusia atau segala macam, tapi tetap Allah yang mengendalikan. Betul. Ini aku bikin sangat berbahaya dan bisa gampang membuat mati. Seolah-olah kan begitu Allah bicaranya. Nah, kamu siap nggak ini untuk ini? Ini kan Allah sedang giring ke situ. Sedang giring kepada sabda Nabi bahwa orang itu harus ingat mati dan mempersiapkan kematinya. Artinya dalam bahasa lain, Allah sedang membuat kita cerdas. Dengan kematian ini, dengan virus ini. Karena dengan virus ini membuat ingat mati dan mempersiapkan. Berarti kan menjadi orang cerdas. Iya, dipaksa bahkan. Dipaksa untuk cerdas. Atau mungkin karena memang kondisi kita sudah banyak yang terlena mungkin dengan teknologi, dengan kondisi kenyamanan. Atau mungkin kesana, atau gimana? Bersyukurlah bahwa Allah berkenan memperbaiki. Dengan mengirim Dengan yang virus. kecil tadi ya. Nah, itu intinya. Dan semua rahasia itu semua itu harus diawali dengan bersyukur. Tanpa bersyukur tidak akan pernah penyakit ini hilang. Berarti justru kita harus bersyukur, Harus dengan ada bersyukur. COVID ini ya. Bersyukurnya begini, Gimana? bahwa banyak orang itu khawatir terhadap penyakit ini ya. Sehingga lupa bersyukur. Ya penyakit itu akan menghantui dia. Mungkin dia kena atau dia nggak kena, tapi selalu khawatir. Itu kan nggak tenang hidup, selalu khawatir. Betul. Ya kan? Justru malah semakin khawatir, semakin mudah virus itu akan menyerang. Tubuhnya lemah. Bahkan Tubuhnya bukan lemah. artinya begini, walaupun dia tidak kena virus COVID, dia bisa kena penyakit yang lain. Yang mungkin lebih berbahaya. Ya karena apa? Karena kekhawatiran. Makanya tips bahwa kita supaya kita ini tetap sehat, banyak bersyukur. Karena Allah bilang, kalau kamu bersyukur, aku tambah nikmatmu. Bisa jadi nikmat itu adalah kesembuhan. Bisa jadi nikmat yang Allah berikan karena kita bersyukur itu adalah perlindungan yang luar biasa. Jadi bukan panik. Tapi bersyukur. Bersyukurnya gini. Caranya gimana bersyukurnya? Setiap Anda melihat berita bahwa ada orang yang sembuh, paling tidak, bersyukurlah. Alhamdulillah. Bertambah yang sembuhnya. Atau kita masih sehat. Alhamdulillah, saya bangun pagi ini masih sehat. Itu nggak sepele loh. Itu Allah jamin itu. Aku tambah nikmatmu. Hanya cuma ngomong begitu. Itu nggak sepele bagi Allah. Mungkin kita anggap sepele. Sehingga kadang-kadang kita abaikan. Padahal itu nilainya tinggi di hadapan Allah. Kalau itu semua dimunculkan, masyarakat kita sehat. Mungkin sehatnya kalau kita bersyukur, Allah akan berikan jalan untuk kesembuhan. Dengan cara macam-macam. Mungkin dia diberikan ketahanan tubuh yang baik. Mungkin kalaupun sakit, dia dikasih jalan untuk sembuh. Bentuknya macam-macam kan. Kalaupun dia meninggal, dipanggil dalam kondisi yang baik. Allah berikan itu. Apalagi yang kita inginkan selain meninggal dalam kondisi yang baik? Husnul khotimah. Ini yang kita kejar. Jadi itu yang harus muncul. Bersyukurnya di situ. Dan ingat, jangan terpengaruh oleh sesuatu yang membuat kita panik. Hindari semua. Misalnya berita, penyakit ini jumlahnya sekian, yang sakit sekian, yang meninggal sekian. Udah jangan diamatilah itu. Kalau Anda nggak sanggup, jangan deh. Betul. Kalau Anda membuat Anda lebih resah, mendingan nggak usah dengar. Toh itu jalan kok. Kita ya kita gitu. Kalau kita lagi sehat, jangan coba sakiti dengan berita itu. Jangan lemahkan tubuh Anda dengan berita itu gitu. Hanya karena Anda ingin supaya berharap itu turun gitu loh. Jangan. Sudah bersyukur saja pada Allah, ya Allah saya masih sehat. Setiap sholat kita bersyukur, setiap ada kesempatan kita bersyukur, Allah akan tambah nikmat. Dan nikmat itu bisa jadi adalah tadi, kesembuhan. Atau pertahanan tubuh kita yang hebat. Itu bersyukur sebetulnya. Berarti kita harus bersyukurnya malah ya itu tadi, karena adanya COVID kita harus bersyukur seharusnya ya. Memang. Iya. Karena banyak diingatkan. Iya, betul. Kita jadi lebih baik. Betul. Artinya hidup itu harus mengambil hikmah apapun itu. Betul. Semua kejadian Allah Pasti. berikan pelajaran. Makanya berdoalah pada Allah untuk kita bisa mendapat hikmah dari setiap peristiwa. Bahwa daun jatuh itu Allah rencanakan dengan baik. Bukan Allah
anggap sepele itu. Allah bikin daun jatuh yang kita anggap sepele itu Allah rencanakan dengan matang. Itu ilustrasi oleh Allah bahwa segala sesuatu itu luar biasa, banyak hikmahnya. Termasuk penyakit wabah ini banyak hikmahnya. Banyak sekali hikmahnya. Ya, banyak. Kita sedang ditata kembali, ditata ulang supaya kita lebih baik. Supaya kita lebih baik di hadapan Allah dan lebih baik pada saat menghadap Allah. Oke. Wah, luar biasa sekali Mas Heru. Bersyukur dengan adanya COVID, bersyukur dengan adanya pandemi, bersyukur dengan kondisi kita sekarang. Ini mungkin kita memang harus lebih banyak lagi mungkin bersyukurnya. Nah, selain itu kan tetap Mas, setelah kita bersyukur nih, Ya. kira-kira apa lagi yang harus kita lakukan? Kalau kita benar-benar telah bersyukur, hidup kita akan nyaman, lalu kita melakukan sesuatu itu dengan nyaman. Apapun bisa kita lakukan. Ya, sesuatu yang berat jadi mudah. Iya. Karena kalau kita sering bersyukur, hati itu akan terlatih untuk bisa menikmati apapun yang kita alami. Bahkan tadi aja COVID yang dianggapnya bahaya aja, kita nyaman-nyaman aja dengan syukur. Menyikapinya Apalagi yang lain. Betul. Apalagi yang lain, tentu kita akan mudah. Makanya lakukan dulu bersyukur dengan baik. Sehingga setelah bersyukur, sebenarnya tidak ada setelah bersyukur. Bahwa semua kehidupan itu bersyukur. Betul. Ya, artinya kurangi suuzon kepada Allah. Hilangkan bahkan nanti kalau bisa. Iya. Kurangi. Jadi jangan, wah ini Allah nggak adil atau segala macam. Hilangkan pikiran seperti itu. Ganti dengan bersyukur. Itu sebetulnya, jadi kita nggak perlu apa ya. Kadang-kadang orang berpikir hanya bersyukur itu, alhamdulillah, harus ada ritual tertentu, harus ada kondisi tertentu. Enggak. Setiap peristiwa kita harus bersyukur. Setiap yang kita alami kita bersyukur. Perbanyaklah alhamdulillah pada saat itu. Paling tidak bahasanya kan seperti itu. Betul. Karena bersyukur itu ingat, bahasanya alhamdulillah, memuji Allah bersyukur itu. Iya. Ya kan? Bukan memuji kesenangan kita. Tapi memuji Allah yang patut, yang paling pantas, paling patut dipuji. Itu yang harus muncul di jiwa kita dalam bersyukur itu. Kalau itu nggak muncul, nggak bisa. Kamu ngomong memuji, tapi jiwamu nggak memuji kan? Hanya percuma. sekedar dari mulut. Bisa. Karena Allah itu berbicara dengan hati, bukan dengan mulut, bukan sekedar dengan mulut, tapi dengan hati. Allah itu adanya di hati, komunikasinya dengan hati. Makanya masukkan dalam hati Anda, dalam hati kita semua, itu akan bergetar dengan gelombang frekuensi ilahi. Insya Allah. Alhamdulillah, luar biasa sekali nih ilmunya Mas Heru. Baik, sahabat, kita udah dengar sendiri dari Mas Heru bagaimana kita menyikapi virus COVID ini. Nah, dengan bersyukur, maka nikmat kita akan ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala. Sahabat, tetap ikutin terus channel kita di SK Media, ngobrol di sini aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.